Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fan Buya minta penjelasan dari surat An-Najm ayat 39 ayat sampai 40. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Fan Buya, kita ingin penjelasan dari ayat tersebut karena kita pernah mendengar ada yang menjadikan ayat ini sebagai hujah bahwa manusia melakukan sesuatu atas kehendaknya dan beranggapan bahwa qadar dari Allah tidak berlaku pada manusia. Mohon bimbingannya Buya. Apa yang tidak berlaku? Bahwa manusia melakukan sesuatu atas kehendaknya dan beranggapan bahwa qadar dari Allah tidak berlaku pada manusia. Mohon bimbingannya Buya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allaisa insani illa masa'a. Setiap manusia tidak ada yang diperoleh oleh seorang hamba yang berhak dia peroleh kecuali karena usahanya. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Usahanya nanti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah justru kalau bicara tentang akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menjelaskan dengan jelas bahwasanya keluar dari dua kutub ekstrimnya kaum Qadariyah dan ekstrimnya kaum Jabariyah. Jabariyah mengatakan kita itu yang Allah, semua yang ini karena Allah, yang berbuat adalah Allah. Jadi kalau ditanya kenapa kau zina, Allah yang membuat saya begini, Allah lah. Ini adalah kedoliman dalam akidah, menisbatkan sesuatu yang tidak pantas kepada Allah. Yang satu mengatakan aku bisa melakukannya, aku punya kekuatan, aku bisa. Sebab dengan inilah aku akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena aku bisa melakukannya, kudrah saya, kekuatan saya, kemampuan saya nggak akan ditanya oleh Allah, nggak akan dosa. Berarti ini kekuatan saya. Maka Imam Abul Hasan Asy'ari ingin memberikan penjelasan jalan tengah. Jangan sampai ada orang yang merasa tidak punya tanggung jawab kalau melakukan kesalahan. Di sisi lain ingin menjadikan orang itu tanggung jawab, akan tapi kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah tidak punya peran atas dirinya. Maka di sini adalah ada satu teori dalam madhab Imam Abul Hasan Asy'ari namanya teori kasab. Teori kasab adalah ini. Yang bagi yang tidak paham teori kasab ini akan menganggap Abul Hasan Asy'ari adalah termasuk Jabariyah. Nah ini macam-macam jadi tuduhan kepada Abu Hasan. Akan tapi kalau memahami kasab dengan benar, maka dia akan menemukan itulah akidah yang sesungguhnya. Keluar daripada Qadariyah dan keluar daripada Jabariyah. Kasab itu begini. Artinya kehendak yang berlaku kepada semua makhluknya itu hanya kehendak Allah. Selain kehendak Allah tidak ada yang berlaku, iradat Allah. Jadi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi di semesta ini apapun kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi apapun yang terjadi di semesta ini atas kehendak Allah. Apapun yang terjadi ini adalah kehendak Allah. Semuanya. Kita jalan begini, itu ada orang tabrakan, ada orang, ini semua kalau tidak dikehendaki Allah tidak terjadi. Lalu bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah? Tanggung jawab kepada Allah itu adalah adanya iradah, kemauan kita. Jadi ada iradah Allah mutlaqah, dzatiyah, iradat Allah. Ada iradah kita punya kemauan. Kita punya kemauan, bohong yang mengatakan tidak punya kemauan. Saya pengen makan nasi goreng, saya pengen makan apa itu, mana saya punya kemauan. Bohong yang mengatakan tidak punya kemauan. Saya punya kemauan kok. Cuman kita punya iman, saya punya kemauan ini karena Allah
berkehendak agar saya mempunyai kehendak. Kalau Allah tidak menghendaki saya berkehendak, nggak bisa. Males gerak, itu kan karena Allah tidak memberikan kehendak dia untuk bergerak. Males pergi, padahal sering pergi ke sana, dia paling senang ke sana, ke sebuah tempat. Tapi kenapa nggak mau? Nah, karena Allah tidak memberikan kepadanya kehendak. Jadi kehendak kita ada, tapi kita itu berkehendak karena Allah menghendaki kita berkehendak. Nah, ini loh yang harus kita pahami, bahasa kita punya kehendak. Jangan mengatakan seperti kaum Jabariyah, saya tidak punya kehendak. Saya punya kehendak kok, ini saya ngangkat, saya nurunkan. Tapi bisa saja seseorang sudah berkehendak karena Allah tidak menghendaki, jangan mau mengambil, sakit, nggak jadi. Atau mengambil, sudah kehendak saya ingin mengambil sesuatu, tahu dipanggil, nggak jadi mengambil. Saya berkehendak untuk mengambil, cuman Allah menghendaki lain, tidak jadi saya ambil kok. Nggak bisa dipungkiri, maka kita berkehendak karena Allah menghendaki kita. Maka kehendak kita, lalu usaha kita ini yang akan dilihat oleh Allah. Wa anna sa'yahu sawfa yura, itulah. Jadi kehendak kita, kemudian usaha kita yang akan dilihat oleh Allah. Maka semua yang terjadi tanpa kehendak kita nggak akan ada hukumannya. Orang tidur bunuh orang, ya nggak dosa dia, orang tidur kok. Naik motor sudah jalannya bener, ada orang nyebrang nabrak, nggak dosa kok dia. Orang gila nggak ada kehendak khusus ya dari ini. Jadi kehendak salah, justru malah ini adalah akidah Asy'ariyah di sini. Kita punya kehendak. Kehendak kita dari mana? Allah yang memberikan kehendak. Banyak orang tiba-tiba nggak punya kehendak. Wong dia selera sate, selera makan sate, tiba-tiba nggak suka sate, nggak tahu kenapa. Dikasih demam oleh Allah. Apa urusannya dengan makan sate? Kan demam adalah di badanmu. Ya, saya jadi nggak selera. Nah itu karena Allah cabut kehendak. Maka sederhana. Jadi kehendak kita ini ada karena Allah menghendaki kita. Mungkin bahasa sederhananya adalah Allah menghendakimu berkehendak, maka engkau berkehendak. Jadi yang harus kamu fahami, kehendakmu itu adalah karena Allah menghendakimu. Jika bertemu kehendak Allah dengan kehendakmu, terjadilah. Jika bertentangan antara kehendak Allah dan kehendakmu, kehendak Allah yang terjadi. Maka terjadinya kehendak kita karena sesuai dengan kehendak Allah. Seperti itu. Itu adalah akidah kita ahli sunnati wal jamaati, wallahu a'lam bissawab.